Nah, terus mereka itu tetap kekeh ngatain kita itu Cino itu Cina. Tapi setelah kita bener-bener ribut besar itu, yang kita berantemin ini, anak-anak Jenderal Angkatan Laut sana. Ceritain dong gimana ceritanya kamu ketemu Bunga, terus kisah cintanya gimana, kok tahu-tahu kamu kawinin. Kamu kan orang lapangan, sementara Bunga kan putri dia gitu. Gimana ceritanya? Gitu ceritanya Bunga. Jadi ternyata kamu suka duluan sama dia. Ih. Wih, ini pedenya setengah mati ya. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Main tangkap. Oke. Mantap ya. Hai, halo. Ya, jumpa lagi dengan saya Mas Rere di podcast Fix Mantap, persembahan dari Media Tata Logam. Dan sobat mantap, senang sekali saya di sini ditemani oleh ini teman saya. Oh, gantengnya nggak karu-karuan. Dia datang dari klub tunanetra Kusuma Bangsa. Oh, salah ya. Ya, ini teman saya, tapi sebelumnya jangan lupa ikuti terus podcast Fix Mantap bersama saya Mas Rere Gak Kuku Au Au dan teman saya Syamsul Alam. Gak Kuku Au Au. Iya, apa kabar? Baik Mas, baik. Sam. Alhamdulillah. Ya. Anyway, thank you ya menyempatkan waktu ke sini. Siap. Dan terhormat sekali saya karena kamu hadir ke sini bersama keluarga kamu. Itu Bersama luar biasa keluarga, sekali ya. Oke. Lagi sibuk apa? Sibuknya ngelatih. Sekarang Ngelatih? lebih fokus ke jadi pelatih. Oh, gitu. Iya, masih syuting-syuting juga lah. Oh, syuting ya, masih ya? Masih. Syuting apa aja? Lebih banyak hosting sih. Oh, hosting ya. Acara adventure gitu-gitu. Oh, masih sampai sekarang ya. Kalau ngelatih apa tuh? Ngelatih di akademi bola di Senayan. Oh, di Senayan Jadi ada lebih akademi. ke anak-anak. Oh, anak-anak ya? Ada di sana ya? Ada. Jadi untuk anak-anak yang ingin jadi pemain bola boleh ke sana Boleh, ya? boleh. Oke, langsung diajar sama langsung dilatih ya Dan sama ada pelatih lain-lainnya juga. Oh, ada ya. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong nih. Ya. Awal karirnya di sepak bola tuh gimana sih, Sam? Sebenarnya saya dulu waktu SD itu lebih latihan bulu tangkis sih, badminton gitu. Oh, gitu. Badminton. Oke. Jadi, badminton itu seminggu 3 kali. Terus setiap pulang badminton itu saya pulang badminton sekitar jam 5 sore. Masih Oke. ada waktu. Habis tarota saya main sama teman-teman, terus main di gang gitu kan, anak-anak lu main di gang. Terus gawangnya pakai sendal. Habit anak-anak begitu ya. Oke. Bolanya bola plastik gitu. Terus habis itu papa beberapa kali pulang kerja lihat kan. Terus dia nanya, "Emang suka bola?" "Iya, suka." Terus dimasukin lah sekolah sepak bola di Depok waktu itu. Oh, gitu. Emang kamu tinggal di mana? Kelas 1 sampai 3 SD di Kebayoran. Oke. Setelah mama papa divorce, aku pindah ke Depok sama mama. Oh, oke. Jadi aku latihan bola Di Depok. Terus? Latihan bola di Depok. Habis itu latihannya cuma seminggu itu 2 kali, 1 minggu. Oke. Pas kita nggak sekolah. Itu berarti kamu masih SMA? SD. Oh, SD. SD kelas udah. 4. Oh, SD kelas 4 udah latihan sepak bola ya. Tapi kan Oke. memang tidak ada niat buat jadi pemain sepak bola gitu. Secara profesional tuh gak ada. Ya udahlah ngisi kegiatan anak-anak gitu Iya, ya. terus Oke. Waktu itu di 1 minggu itu ada kejuaraan. Terus tiba-tiba ada talent scouting, jadi pemandu bakat. Jadi pemandu bakat itu namanya almarhum Om Roni Patinasarani. Oh iya, Dia tahu. mantan pemain bola. Dia kayak manggil saya gitu, nanya, "Kamu kesini sama siapa?" Saya bilang sama papa. "Mana papanya?" Terus ngobrol sama papa. Saya disuruh pindah latihan ke Senayan. Ke Senayan yang sekarang saya latih ini akademinya. Oh, Akademinya gitu. itu udah 27 tahun berdiri. Wow. Dari Jadi saya kamu dari latihan di Depok sana. ke Jakarta untuk latihan. Untuk latihan waktu itu dianterin kakaknya mama. Oke. Jadi naik kereta dari stasiun Depok Baru, naik kereta sampai Cawang, dari Cawang lanjut lagi Kopaja sampai MPR, dari MPR Jalan kaki. lagi. Jadi memang prosesnya tidak mudah. Dulu nggak ada Transjakarta sih ya. Belum ada. Naik taksi kan juga mahal. Oh ya kan? iya, Harus tahun ngepet. berapa itu? Aku kelas 4 SD tahun berapa ya? 2000-an ya. Itu 2000-an masih 2001. adanya masih bis kota ya. Masih bis kota biasa. Iya, Transjakarta. Oke. Dari situ karir kamu jadi naik. Iya, dari situ masih latihan-latihan biasa. Terus papa sempat bilang, kan latihan seminggu 3 kali. Terus Depok Jakarta tuh seminggu 3 kali. Papa bilang kayak, stop dulu ya latihannya karena kayak lumayan nih biayanya. Oh, mahal ya, Iya, transportasi perjalanan gitu kan.
Terus aku bilang iya nggak apa-apa gitu, karena aku memang nggak punya niat buat jadi pemain bola. Sekedar hobi aja. Ya udah sempat vakum 6 bulan. Habis itu mungkin ada rezeki, papa mungkin pekerjaannya lumayan. Karena walaupun papa mama divorce, tapi papa tipe yang tetap memperhatikan anak, walaupun anak ikut sama Jadi mama. kamu tinggal sama mamamu? Iya, karena memang itu pure ya masalah mereka lah gitu. Udah, mungkin ada rezeki, aku latihan lagi. Di situ ada seleksi tim nasional. Untuk junior? Junior, waktu itu U13, under 13, jadi di bawah 13 tahun. Umur aku masih 11, dan alhamdulillah terpilih. Dari situ, papa baru mikir kayak, oh ternyata anak ini punya bakat, ya udah kenapa nggak diterusin gitu. Dari situlah mulai terus. Oh sampai sekarang sampai jadi pemain profesional. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah sebagai pemain bola kamu punya idola nggak sih untuk pemain bola Indonesia? Kalau di Indonesia idola aku Kurniawan sama Bambang Pamungkas ya. Kalau internasional? Ronaldo sih, Ronaldo. Iya. Apakah mereka mempengaruhi gaya bermainmu? Cristiano Ronaldo iya. Oh gitu. Mempengaruhi, jadi kan memang jadi inspirasi lah gitu. Kalau kita punya idola, dia jadi inspirasi. Apa yang dia buat di lapangan, kita juga mau praktekin di lapangan tuh kadang-kadang kayak gitu. Nah, sebagai pemain berbakat di Indonesia, kamu sudah bermain di berbagai negara, bener ya, di dunia ya. Di antaranya di sini ada Belgia, Uruguay, bahkan Amerika, bener ya? Bener. Ceritain dong gimana serunya latihan dan main di sana dibanding di sini? Yang paling seru waktu di Uruguay sih, karena waktu itu ada program dari salah satu swasta yang biayain. Oh gitu, ada sponsor? Iya, ada sponsor biayain. Jadi pelatih Uruguay datang ke Indonesia, keliling Indonesia buat seleksi pemain, buat yang under di bawah umur 15 tahun. Alhamdulillah terpilih, jadi 25 anak berangkat ke Uruguay buat latihan bola di sana. Berapa lama itu di sana? Aku di sana 4 tahun. 4 tahun di 4 sana? tahun, tapi setiap 10 bulan kita balik, pulang, libur 2 bulan, berangkat lagi, jadi gitu 4 tahun. Jadi khusus berlatih di sana? Berlatih dan mengikuti kompetisi di sana. Sekolah gimana tuh? Sekolahnya kita ada sekolah formal di sana, tapi setiap di sini ujian ada guru dari sekolah Ragunan berangkat ke sana buat kita ujian. Oh gitu, sekolah Ragunan? Iya, sekolah atlet juga kan, jadi gurunya diberangkatin ke sana. Oh gitu. Terus pengalaman apa paling asik selama kamu di sana? Iya banyak sih ya, dari kita nggak ngerti bahasa mereka, dari perlakuan mereka ke kita, kadang ada yang rasis gitu. Tetap ya? Tetap, karena aku sampai capek ngasih pengertian ke mereka, karena kan kita 25 anak itu berangkat, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Ambon, dari Papua. Beda-beda ya? Beda-beda. Terus mereka itu tetap kekeh ngatain kita itu Cino. Cino itu Cina. Oh gitu? Iya, Cino. Dipanggilnya di sana Cino? Cino, kayak rasis gitu kan, Cino, habis itu belakangnya pakai bahasa kasar lah gitu. Oh gitu? Cino ini gitu-gitu. Terus aku udah bilang, kita ini Indonesia, kita orang Asia, tapi kita bukan Cino gitu. Kamu lihat aja. Saya tunjuk teman saya yang orang Ambon sama Papua kan, mana ada Cino gelap kayak gini, saya bilang. Ya kan bener dong, iya kan? Tapi mereka nggak ngerti aja, kan? Mereka nggak ngerti. Pokoknya semua Asia tuh gua anggap Cino, dia bilang. Sampai sempat ribut. Oh gitu? Ribut kita di sana sampai berantem. Tapi memang sih orang kita kadang kalau di sana tuh dibilang mood people gitu. Iya kan? Karena bingungnya gini, di Indonesia itu orangnya terlalu ramah. Ketika ada orang luar datang ke sini tuh kita ramahnya tuh udah kayak apa gitu ya. Sementara kita ketika kita pergi ke negara orang, orang malah lihat orang asing kayak ntar dulu lu bayang gak nih lu ini ada di perdalam ini. Kalau kita beda banget sih. Ya memang kalau kita kan kalau di sana tuh lebih rasis memang kan gitu. Nah itu membuat kamu yang agak-agak nggak nyaman ya di sana. Agak nggak nyaman, tapi setelah kita bener-bener ribut besar itu sampai jadi kita tinggal itu di komplek Angkatan Laut. Oh oke. Jadi ada hotel bintang 3, kita tinggal di komplek Angkatan Laut yang kita berantemin ini. Anak-anak Jenderal Angkatan Laut sana. Jadi kita punya di sana, jadi ada hotel bintang 3, sekalian ada sport centernya gitu, ada kolam renang, ada lapangan tenis, ada lapangan futsal. Jadi anak-anak mereka suka main di sana. Kita juga sering lewat-lewat, dikata-katain lama-lama aku panas juga gitu. Juga kan. Di tim itu tuh aku kapten. Jadi kayak memang tempat tinggal kita itu kayak lorong panjang gitu, kamar kita berhadapan-hadapan. Terus kayak aku lagi pergi 10 orang lagi main di luar, terus dikata-katain, terus aku balik ke asrama di lorong aku teriak gitu, kita mau berantem nih. Dan nama orang Indonesia kan, ngerasa kita jauh dari keluarga, 25 anak ngerasa udah berani saudara, mati nih. Langsung dan mereka ganti sepatu bola, ya kan sepatu bola tajam-tajam. Tajam-tajam. Kita samperin. Saya bilang sama anak-anak yang lain, jangan pukul dulu. Saya ngomong dulu sama mereka. Oke. Dulu saya di depan nih, mereka di berhadapan kan kita. Saya bilang,
udah ya cukup rasis gitu, cukup jangan ngatain kita lagi kan. Gue udah kasih pengertian kalau kita tuh bukan Cino gitu. Maksudnya nggak nyaman aja kita dengernya. Ada teman aku anak Ambon dari belakang langsung tangannya melayang. Boom, udah diinjek-injek gitu mereka semua. Oh gitu? Iya, dari situ mereka nggak ngatain lagi. Oh, berarti emang harus ya Harus, dikasih pelajaran. iya. Nggak bisa pelan-pelan kayaknya. Oh, diomongin nggak mempan soalnya ya. Oh, Ambon perlu dijagokan ya. Belum, anak timur itu bagus. Taruh garda depan ya. Iya. Itu yang nggak nyamannya. Kalau nyamannya selama kamu di sana? Banyak sih kayak jadi kita dari 25 anak itu paling yang Uruguay itu kan bahasa Spanyol. Beberapa aja yang memang bahasa Spanyolnya bagus. Yang lainnya biasa aja karena ketika 25 anak itu berangkat ke Uruguay tapi mereka tidak bergaul sama lingkungan luar, mereka kayak cuma pindah rumah aja gitu tapi tetap aja bahasanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Sementara aku dan beberapa anak-anak yang lain kita kenalan sama cewek, kita keluar bergaul, jadi bahasa kita lebih bagus. Iya, lebih kenal ya, lebih kenal. Jadi, mau nggak mau kan misalnya contoh kita kenalan sama cewek, kita SMS-an zaman dulu. Dia pas SMS, masa kita nggak mau balas lagi? Mau nggak mau kita lihat Google Translate, dapat tuh sehari 2-3 kata gitu. Jadi ada plus minusnya. Oh gitu, itu yang menyenangkan buat kamu. Berarti yang menyenangkan buat kamu adalah cewek-cewek di sana ya? Ya bagus banget. Bunga! Dia bukan rahasia nih. Nah, kamu sempat vakum di dunia bola, ya kan? Cukup lama ya? 3 tahun. 3 tahun. Tapi kamu eksis di TV. Emang kamu jadi artis? Pengen jadi artis? Waktu itu aku bener-bener vakum itu karena sempat di PSSI itu ada dualisme. Ada dualisme. Jadi sampai FIFA itu nge-ban kita. Jadi sepak bola itu tidak berjalan. Kenapa? Jadi masing-masing mau memimpin. Ada dari pihak satu sama pihak satu. Jadi tidak boleh di satu negara itu ada 2 federasi. Tidak boleh ada PSSI 2 tuh nggak boleh. Nggak boleh. Ini kayak PSSI kan memang udah dari dulu ada yang mau bikin PSSI tandingan atau apa. Jadi FIFA marah kita di-ban sekitar 1 atau 2 tahun. Jadi nggak boleh main tuh. Tidak boleh ada berjalan liga, tim nasional juga tidak boleh. Lu benerin dulu tuh. Iya, organisasi lo gitu. Iya. Terus jadi kayak aku nggak mungkin dong, aku cuma diem di waktu itu tinggal di apartemen sama mama di apartemen diem aja nunggu nasib gimana kan nggak mungkin. Sementara aku anak pertama dan harus bantu keluarga buat nafkahin keluarga. Nah abis itu ada undangan-undangan dari salah satu stasiun televisi buat jadi bintang tamu. Komentator. Bintang tamu kayak acara-acara dulu ada Soiman. Tiba-tiba ada tawaran itu. Ya, terus ada acara ranking 1 atau apa. Nah setelah cuma jadi bintang tamu dikontak buat jadi host gitu. Jadi host di beberapa acara-acara mereka ya. Dan ternyata kamu enjoy di sana. Pertama-tama memang canggung karena waktu main bola kan aku nggak tahu kamera itu ada di mana. Pas jadi host kan emang kamera di depan gitu jadi agak canggung tapi seiringnya waktu udah kelewat jadinya enjoy. Akhirnya kayak enjoy di sana. Enjoy karena kamu sudah menikmati kerjaan itu dan cuan sudah mengalir deras. Nah, ceritain dong gimana ceritanya kamu ketemu Bunga, terus kisah cintanya gimana kok tahu-tahu kamu kawinin. Kamu kan orang lapangan, sementara Bunga kan putri dia gitu. Gimana ceritanya? Sama sekali nggak pernah kenal sih ya tadi. Tadinya emang belum kenal sama sekali ya? Kenal Bunga itu siapa atau gimana nggak kenal. Apalagi dunia-dunianya dia yang dunia pageant itu nggak tahu sama sekali. Jauh ya dari duniamu ya? Tapi walaupun kalau di luar memang kayak pemain bola tuh pasangannya identiknya sama model. Gitu ya? Jadi aku lagi scroll handphone, lagi lihat-lihat explore. Jadi atlet atau siapapun yang membawa merah putih untuk membawa nama negara buat di luar event apapun itu aku suka DM buat dukung gitu. Kayak ada teman-teman pelari atau petenis aku pasti DM kayak semangat ya good luck. Itu modus kamu ceritanya atau memang pure support? Mau cowok mau cewek juga sama. Gitu. Jadi bukan modus ya? Bukan, karena kan aku ngerasanya kayak aku juga sering bela Indonesia. Nah dia sedang mewakili Indonesia. Terus nggak tahu Bunga, pokoknya dia ada fotonya kalau nggak salah belakangnya merah putih atau apalah segala macam. Ya udah aku DM kayak good luck ya. DM ya, nggak komen ya? DM. Good luck, make Indonesia proud gitu. Karena aku juga tidak berharap dibales.
Karena aku tahu pasti ribuan juga yang dukung dia. Iya, pasti seluruh Indonesia dong. Kita nggak follow-followan, pasti kan masuknya ke DM request dong. Nggak mungkin lah dia kayak itu satu-satu. Ternyata dibales. Dan ternyata ketika udah kenal cerita-cerita, ternyata memang dia yang suka sama aku duluan. Oh ya Allah, emang gitu ceritanya Bunga. Jadi ternyata kamu suka duluan sama dia. Ih, ini pedenya setengah mati ya. Oh gitu, jadi sejak itu DM-an akhirnya berlanjut. Terus berlanjut, abis itu kayak kita modus kan, kayak nggak boleh, kayaknya DM itu susah deh. Kenapa nggak WhatsAppan aja? Padahal sih intinya mau minta nomor WhatsApp. Kamu yang bilang gitu? Iya kan, kita kan. Oh, dia yang suka duluan, tapi kamu yang minta nomor WA-nya. Kan Oke. Cewek kan gengsi. Oh, cewek gengsi, jadi kamu oke. Di saat itu dia ada punya pasangan. Dia punya pacar. Oh, oke. Tapi aku ya kan belum nikah juga kan, fair aja. Fair aja. Dan ternyata kamu yang kepilih. Kamu bisa menyisihkan pasangannya dia aku itu ya? Aku tidak dipilih, aku yang milih dia. Kan? Dia yang suka kamu, tapi kamu yang memilih dia ya? Iya, dia suka-suka kamu. Berapa tahun lama pacaran? Pacaran itu... Kan kalian sibuk dong. Yang satu sibuk jadi artis, karena kamu lagi vakum bola kan? Yang satu modeling jalan. Tapi gimana tuh? Dia mau main bola di sini. Gimana tuh cara menyeimbangkan waktunya? Enggak, tapi memang sering banget ketemu sih. Jadi aku memang tipe kita berdua sama. Kalau memang kita lagi in relationship itu kayak tipe yang harus ketemu sering-sering gitu. Jadi gitu? Menyempatkan waktu banget buat ketemu sih di luar kesibukan kita masing-masing. Oh gitu? Iya. Jadi kamu suka jemput Bunga juga kalau lagi show? Suka dan sering ribut. Kenapa? Jadi gini, kalau aku itu kan pemain bola itu atlet on time tipenya. Iya. Sementara Bunga itu modeling, ajang-ajangnya dia tuh yang jam 8 make up, baru jam 10. Gitu, kayak nggak bisa banget, aku nggak bisa banget terima gitu. Masih lelet ini, lelet itu. Sementara main bola, mulai latihan jam 3, pasti jam 3 gitu. Selesai jam 5, pasti jam 5 gitu. Kayak misalnya, sayang kamu selesai jam berapa? Aku selesai jam 5. Jam 5 baru ganti baju, selesai jam 8 gitu kan, kayak bete banget gitu. Oh itu yang membuat kalian jadi sering berantem? Iya, itu. Tapi kok akhirnya jadi juga? Ya mungkin perdebatan itu yang menjadikan keselarasan. Karena komunikasi. Yang lebih sering juga. Oh, I see. Nah, di sini ditulis tahun 2021 Syamsir comeback ke dunia sepak bola bareng Rans Nusantara FC. Bener ya? Benar. Gimana tuh ceritanya? Kan kamu sempet udah jadi artis tuh. Jadi, terus balik lagi? Waktu itu lagi COVID. Lagi COVID, terus kita itu punya grup itu namanya Celebrities FC. Kita main itu setiap hari Senin jam 4 di Senayan gitu. Jadi walaupun COVID kita tetap main. Tetap latihan. Raffi lagi, gara-gara kerjaan udah gak ada yang boleh kan tuh, Raffi sering main. Setelah main itu kita sering kayak nongkrong di rumah dia. Ada beberapa orang gitu di Japri, ayo nongkrong di rumah gua. Mau masuk rumahnya harus antigen dulu. Karena kan lagi itu kan, buat menjaga keamanan lah. Terus tiba-tiba dia kayak cerita kayak, gue kayak mau beli klub bola deh, gitu. Mau beli kayak misalnya contoh Persija atau Persib gitu-gitu. Terus kita bilang kayak mahal banget itu, kayak ngapain? Kita beli aja dari bawah gitu, dari kasta yang agak bawah. Ya udah akhirnya beli Cilegon United waktu itu. Makanya namanya setelah dibeli namanya diganti Rans. Terus aku juga nggak berharap kayak aku diajak main lagi, karena aku udah vakum 3-4 tahun lah, kondisinya udah nggak terlalu bagus. Berat aku waktu itu kira-kira 85 kilo. Berat aku lagi COVID. Gemuk ya? Gemuk banget, makan segala macem, kayak nggak mungkin Raffi nawarin. Tiba-tiba Raffi manggil, lu main bola lagi ya? Kondisi gue kayak gini. Nggak apa-apa, gue percaya bisa kok gini. Ya udah oke. Kontrak segini ya? Iya. Gaji segini ya? Oke. Berapa itu? Segini itu berapa? Ya lumayan lah. Pengen tahu? Lumayan, tapi kecil buat Raffi, tapi buat aku lumayan. Iya, berapa itu? Ya lumayan lah. Bunga berapa Bunga? Segini itu berapa kontraknya? Kontraknya berapa segini itu? Kan istri biasanya lebih tahu. Ya udah, terus? Jadi ya udah aku bilang oke. Terus dia bilang ya udah, tapi lu tinggalin dulu ya setahun ini syuting. Ya udah aku bilang oke. Jadi deal. Oh gitu. Berarti gedean main bola ya daripada syuting ya. Lumayan. Buktinya udah disuruh pilih, mending tinggalin gitu ya. Akhirnya main berapa lama itu di sana?
2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau saya boleh tanya, sekarang itu kan klub PSSI kan hampir 70% pemainnya asing ya? Ya. Menurut kamu gimana sih itu? Menurut aku fair-fair aja. Oh ya? Karena dari sebelumnya memang udah beberapa pemain itu banyak kita naturalisasi. Tapi malah dulu-dulu itu naturalisasinya kayak lebih random aja gitu. Kayak orang dari negara manapun bisa gitu dinaturalisasi. Tapi kalau sekarang kayak udah memang ngelihatnya memang yang sangat dibutuhkan oleh tim nasional. Maksudnya pemain ini sangat bagus dan tetap ditarik garis keturunannya, harus punya keturunan Indonesia. Gitu, tidak sembarangan. Kalau dulu kan memang ya udah lo orang mana, oke kalau mau ya bisa gitu. Kalau sekarang kemampuannya benar-benar dilihat sama ditarik garis keturunannya. Oh gitu, Ya, sekarang. Jadi seleksinya begitu? Iya. Keturunannya pasti ada darah Indonesianya baru boleh? Pasti. Oh gitu, baru tahu loh gue. Betul. Nah terus apa pandangan kamu tentang sepak bola Indonesia saat ini? Sudah berada di jalur yang tepat. Oh gitu. Apalagi kita hampir akan bermain di Piala Dunia. Oh ya? Sejarah. Kita masih ada 6 pertandingan lagi yang harus kita lewatin. Kalau itu hasilnya memang bagus, kita bermain di Piala Dunia yang akan dilangsungkan di 3 negara langsung. Menurut kamu kemungkinannya besar atau kecil? Besar. Besar? Ini kesempatan yang bagus gitu. Maksudnya kalau 4 tahun lagi kita nggak pernah tahu nih gitu. Tapi kalau sekarang udah di track yang bagus, ya mudah-mudahan Indonesia akan main di Piala Dunia. Oh gitu. Kalau untuk bakat-bakat muda, apakah ada yang menurut kamu potensial untuk saat ini? Banyak banget untuk sih, berkembang? banyak banget sih. Banyak sekarang banget ya? Ada Marcelino, ada Arhan Pratama, ada Asnawi gitu-gitu. Bakat-bakat kita luar biasa sih memang. Oh gitu. Nah, buat generasi muda nih, anak-anak muda yang ingin punya prestasi segemilang kamu, bagaimana langkahnya? Ya langkahnya yang pasti sekarang sepak bola udah lebih baik daripada di zaman kita dulu. Sepak bola sekarang udah bisa benar-benar jadi investasi, udah bisa memperkaya diri kamu lah gitu, udah bisa jadi buat hidup. Jadi ya manfaatin kesempatan yang ada, maksudnya latihan yang giat, dengerin pelatih gitu, dan tapi yang nggak boleh ketinggalan tetap harus sekolah gitu. Karena kita nggak pernah tahu ketika kita jadi pemain bola, kita nggak pernah tahu tuh. Karena kan kita di lapangan itu duel segala macam, bisa cedera atau apa, kita nggak tahu. Ketika cedera fatal, kamu masih punya sesuatu yang bisa kamu jalanin. Tapi bukannya sekarang atlet-atlet itu punya jaminan, dijamin oleh negara? Tidak, tetap harus kita punya jaminan buat diri kita sendiri. Mempersiapkan diri kita gitu ya. Oh, ya. Nah, sekarang nih harapan kamu untuk dunia persepabolaan Indonesia ke depannya? Ya harapannya semoga sepak bola Indonesia lebih bagus lagi, lebih transparan, tidak ada lagi mafia-mafia di sepak bola Indonesia. Emang banyak mafianya? Ya lumayan. Pengalaman kamu seperti apa sih mafia-mafia itu? Aku sih tidak pernah merasakan langsung, tapi dengar-dengar dari beberapa cerita orang, ya masih banyak pengaturan skor dan lain-lain gitu. Kayak tiba-tiba tim ini di pertandingan 1 bagus, tiba-tiba pertandingan berikutnya kalah lah 8-0, kan kayak nggak mungkin gitu. Itu sebetulnya nggak mungkin ya? Ya kayak nggak make sense aja gitu, nggak masuk di akal kayak gitu-gitu ya. Terus tolong bedakan sepak bola sama politik gitu, jangan dicampur adukan. Sampai sekarang masih ya? Masih banget. Oh oke. Dan harapan kamu itu jangan sampai terjadi lagi? Kita kan sepak bola ada contohnya fair play, kita harus fair, semuanya harus fair, jangan dicampur adukan sama politik. Kira-kira kalau kamu dimintain, coba dong kamu berbuat sesuatu biar gak sebegini, kamu bisa nggak? Biar nggak semerawut ini nih, biar nggak securang ini gitu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bisa, tapi aku harus menggandeng teman-teman pesepak bola lainnya. Aku nggak bisa single fighter, karena yang ya di Indonesia yang kita lawan mungkin punya kenalannya ini, kenalnya itu, powernya ini. Kalau ketika semua pemain sepak bolanya bersatu, they can't do anything. Mereka nggak akan bisa apa-apa. Karena kan aktor utamanya itu kita pemain bola. Pengen nggak kamu mau berbuat banget itu? Gitu, mau banget kita tuh semua pesepak bola bersatu membuat sepak bola jadi lebih benar. Karena kalau kita aktor utama, kalau kita nggak mau main, lu mau nonton siapa? Iya. Kita aktor utamanya gitu sebenarnya. Nah, kamu kan sudah dari bola, terus kamu ke program TV. Ada tawaran-tawaran lain nggak? Film gitu?
Film ya masih ada beberapa, lagi belajar juga. Kalau misalkan ditawarin kamu main film dengan genre drama, bukan sport lagi, kamu mau nggak ya kira-kira? boleh aja, tapi kayaknya harus bener-bener latihan banget. Itu kan kayak intonasi ngomongnya harus diperdalam gitu-gitu. Oh banget gitu, sih, harus ya. belajar acting lagi ya. Belajar acting lagi. Kalau vokal mah udah jadi lah ya, Ya, kan udah udah. presenter. Ya, bisa. Kalau selama presenter itu pengalaman apa sih yang paling asik yang kamu ini alami? Pengalamannya karena Kamu kan bawain adventure ya? ya My Trip Adventure waktu Ya, itu. Sukanya pengalaman yang uniknya, jadi aku bisa keliling Indonesia Iya ya, asik ya. secara free, gratis, bisa Dapat melihat, duit. dapat uang, bisa melihat. Bahkan beberapa yang aku pergi itu kayak pas di kontak itu, Lam kita lusa kesini ya. Kayak aku sampai ini di Indonesia atau bukan sih gitu, karena banyak wilayah di Indonesia kan besar banget, Iya. terus kepecah-pecah. Kayak ada Saum Laki. Apa itu? Saum Laki itu di Ambon. Jadi Oke. kita mendarat di Patimura, naik pesawat lagi, dan indahnya luar biasa. Pulau itu ya? Pulau. Ada juga Anambas. Anambas itu di Kepri di Batam. Oh. Itu tuh kalau siang-siang kita lagi misalnya kita naik, kita biasa aja deh itu kedalaman 10 meter kelihatan saking beningnya Saking itu. beningnya ya, Saking jadi masih beningnya. natural ya. Masih natural banget dan bagus. Oh, oke. Nah, gue sempat ngobrol-ngobrol sama Bunga. Ya. Katanya dia mau comeback lagi ke Ya. dunia modeling. Emang kamu kasih izin? Izinin lah. Kenapa? Kan Ya. dia ibu rumah tangga ngerawatin anak-anakmu. Enggak, dia udah merawat anak-anak dari lahir sampai sekarang. Dan anak-anak udah makin besar ya sekarang. Waktunya dia buat ngejar passionnya dia lagi gitu. Nah, kalau modeling itu bisa sampai ke luar negeri kemana-mana. Kamu nggak takut terbengkelai? Enggak lah, aku mandiri juga. Oh, kamu mandiri. Aku sering kok cuma bertiga sama anak-anak di rumah pas dia kerja. Oh gitu? Iya, aman. Oh, sering? Iya. Apa aja yang kamu lakukan sama anak-anak kalau Bunganya lagi kerja? Ya kayak biasa nemenin mereka main, terus ada waktunya screen time, Oh, mereka oke. nonton gitu, terus habis itu mandi, makan, biasa aja. Tadi bilangnya, Bunga, kita nggak ada neni loh, katanya. Emang bener nggak ada? Sama sekali. Terus kamu cuci gosok sendiri? Bunga, kan bunga. Nah kan Bunganya mau kerja. Itu kan bisa nanti dulu nanti digosok. Oke, ada tambahan yang ingin bertanya? Mumpung ada? Oke, nah sekarang sebenarnya gue pengen ngobrol banyak, tapi kamu ada jadwal juga ya. Jadi oke, nggak apa-apa. Nanti next main kesini lagi ya. Pasti, oke. Oke, saya mau ke short question. Oke. Kamu harus menjawabnya dengan spontan ya. Oke. Liga luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Jadwal latihan padat atau jadwal syuting yang padat? Latihan padat. Kena kartu merah atau gagal eksekusi penalti? Kena kartu merah. Latihan fisik ekstrim atau diet super ketat? Latihan fisik ekstrim. Stamina atau speed? Speed. Dihujat netizen di media sosial atau dimarahin habis-habisan sama pelatih? Dimarahin habis-habisan sama pelatih. Jadi host atau komentator? Host. Host. Oke, kita bahas satu persatu. Liga luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Kenapa? Karena mereka sudah punya pakem yang bagus. Oke. Jadi kalau liga kita masih kayak tahun ini regulasinya begini, tahun depan regulasinya begini, kayak masih berubah-ubah, terus Suka rusuh? suka rusuh juga, kayak belum ada kesadaran Kenapa sih? yang baik. Gitu. Kenapa sih kalau di orang-orang kita kok suka rusuh padahal kan? Sebenarnya gini, sebenarnya kayak Persija, The Oke. Jack gitu, The Jack itu sudah punya ketuanya masing-masing, udah Oke. punya yang dedengkot yang udah mendukung Persija itu dari 20 tahun lalu. Nah, mereka itu tidak akan pernah rusuh. Aku kenal gitu, maksudnya ada juga yang sampai bikin member The Jack Mania gitu. Mereka nggak akan rusuh. Yang rusuh-rusuh ini kadang-kadang kerucil-kerucil itu loh, anak SMA. Oh, itu yang bikin Itu yang bikin rusuh. rusuh kadang-kadang. Sebenarnya yang supporter The Jack, supporter Bobotoh, Viking, Persebaya itu nggak ada yang rusuh. Nah, bagaimana kira-kira kamu sebagai pemain nih, kira-kira gimana cara mengatasi kroco-kroco itu? Iya gini, kalau ketika kita rusuh, itu kan di stadion. Mungkin di tribun itu kan tempatnya suka sempit buat pintu masuk kan cuma satu kecil kayak gini. Itu kan ya bisa dibilang membahayakan nyawa. Kita sering bikin campaign kayak tidak ada Desak-desakan. tidak ada pertandingan manapun yang sebanding dengan nyawa, atau tidak ada kemenangan Apapun. kemenangan apapun yang sebanding dengan nyawa. Nyawa. Gitu. Kayak percuma gue menang tapi supporter gue misalnya amit-amit ada yang kena. Ada yang nggak ada. Nggak perlu gitu. Kita lihatlah di luar
kayak orang handicap, orang pakai kursi roda aja udah bisa nonton gitu maksudnya. Itu ya salah satu usahanya ya. Harus lebih sadar diri kitanya sih. Berarti harus banyak campaign ya? Harus banyak campaign dan harus banyak kayak koordinator lapangan dari setiap supporter itu harus benar-benar dikerja sama PSSI-nya sih. Oh, dan itu sampai sekarang kesadaran itu belum ya di Indonesia ya. Nah, itu tanggung jawab siapa kira-kira kalau udah kejadian seperti itu? Tanggung jawab kita semua ya. Kita semua, bukan nyalahin Pak Polisi, Bapak tentara yang jaga. Mereka kan juga manusia, kasihan juga gitu ya. Kitanya kesadaran masing-masing. Oke. Jadwal latihan yang padat atau jadwal syuting yang padat? Latihan ya. Kenapa? Kan enak jadwal syuting padat, jalan-jalan. Kalau syuting kadang-kadang kan syuting bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Seharian gitu. ya? Iya, itu aku kayak. Kalau latihan berapa jam? Latihan itu kalau kita udah masuk di kompetisi 2 jam. 2 jam selesai? Ya 2 jam dalam satu hari itu cuma 2 jam, tapi rasanya udah kayak dipukulin seharian. Sampai banget ya. Oke, jadi tapi tetap lebih memilih 2 jam aja tapi capek maksimal ya. Kadang kalau syuting kan capek nunggunya gitu ya. Bener sih. Kena kartu merah atau gagal eksekusi tadi? Kena kartu merah. Kena kartu merah. Kenapa? Karena kalau kena kartu merah mungkin kan udah selesai. Mungkin kartu merahnya itu untuk aku menyelamatkan gawang aku gitu. Kalau misalnya aku gagal penalti, misalnya skornya lagi 0-0 terus aku gagal jadi seri. Aku penaltinya gol tapi habis itu aku kartu merah, it's okay. Tapi yang penting tim aku menang. Oh gitu, untuk sebuah gol apa aja ya dilakukan ya. Latihan fisik ekstrim atau diet super ketat? Fisik ekstrim. Kamu diet gak sih? Enggak kan? Enggak. Kalau latihan banyak badan tetap bagus ya? Iya, waktu itu yang di Rans itu aku 2 bulan turun 14 kilo. Oh ya? Iya, aku hajar latihan banget. Padahal setelah latihan makannya lebih banyak daripada biasanya pas latihan. Tapi karena latihan nggak perlu diet semua, nggak perlu. Turun ya? Iya, turun 25 kilo? Berapa? 14 kilo 14 kilo? Bulan. Wow, luar biasa. Oke, stamina atau speed? Speed ya? Karena aku striker. Striker itu kan butuh kayak speed pendek. Tapi mungkin kalau gelandang butuhnya stamina. Karena gelandang kan ngejelajah semua lapangan. Jadi kalau striker butuh speed pendek. Oh, kamu striker ya? Oh, ada juga posisi namanya gelandang. Kalau saya gelandangan ya. Dihujat netizen di media sosial atau dimarahin habis-habisan sama pelatih? Nggak enak ya? Kayak dihujat netizen tuh kayak kita berantem sama angin gitu. Oh, I see. Kadang-kadang kalau aku udah keterlaluan, kayak kalau ngujat aku nggak apa-apa, tapi kalau udah mulai ngujat keluarga, beberapa kali aku pernah beneran selidiki. Ketemunya tuh minta maaf, ya bang maaf bang gitu. Kayak kenapa sih mereka tuh menghujat itu apa? Iya nggak tahu. Bayangin nggak sih kadang-kadang yang ngehujat kita sambil nongkrong di warteg, sambil main handphone. Mereka kan nggak mikir kayak kalau itu bakal nyakitin hati kita, tapi seenaknya aja ngomong. Kuotanya juga mungkin kuota harian. Ya kan? Jadi nggak penting banget gitu ya? Maksudnya buat dilawan tuh apa sih? Nggak usah diladenin ya, karena lu nothing gitu ya? Mereka kadang-kadang seneng kita bales gitu. Gitu. Nah kalau diomelin pelatih sakit ya? Ya udah biasa sih. Udah biasa ya? Emang mereka ini ya boosternya kamu itu ya? Iya, buat kita tambah semangat lagi. Oh, I see. Oke, sebelum kita akhiri, ada pesan untuk penonton di sini? Oh iya, lebih ke buat supporter sepak bola aja ya. Oke. Buat supporter sepak bola Indonesia harus lebih kayak mawas diri gitu. Mawas diri. Lebih ngejaga diri karena gini, mungkin di Indonesia banyak klub gitu. Dari daerah-daerah ada PSIS, ada Persebaya, ada Persija, ada Persib. Ketika kalian main tuh kan kalian berbeda tuh. Jangan berantem gitu. Karena ketika tim nasional main kan di GBK kalian nggak tanya tuh semua pakai merah putih. Kalian supporter mana? Nggak ada yang nanya gitu kok, semua kita satu Indonesia sebenernya. Kan ada tuh kasus di mana itu di stasiun ada orang pakai supporter mana langsung digajar. Iya, padahal sih itu? Iya, maksudnya kayak nggak penting banget gitu kayak gitu. Apa sih? Apa kebanggaan lu kayak gitu nggak ada. Terus yang kita hajar juga punya keluarga. Nah, terus setelah menghajar emang apa untungnya lu? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti itu kurang apa? Kurang edukasi kali ya mereka itu. Sama sejagoan karena ya aku bilang kan banyak kerucil kayak gitu. Mereka tuh sendirian nothing banget, nggak ada yang berani. Oh gitu. Ketika rame-rame baru berani. Iya. Lagi zaman-zamannya memang sosok jagoan tapi ya nggak ada artinya juga. Mental keroyokan. Iya. Oke, jadi kamu ini sebetulnya seorang atlet atau seorang artis sih?
Entertainer kali ya. Entertainer atau olahragawan? Lebih suka olahragawan sih. Lebih suka olahragawan. Oke, jadi Sobat Mantap, Samsir Alam adalah seorang olahragawan yang punya sampingan menjadi seorang entertainer, gitu ya? Iya, boleh. Oh, fix, mantap. Oke. Sam, thank you ya untuk hari ini. Mas, terima kasih. Seneng banget hari ini ya, dan berharap nanti mau datang lagi ya, Insya Allah. bareng Bunga lagi ya. Siap. Oke, thank you. Thank you. Ya, Sobat Mantap, itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Samsir Alam, seorang pemain bola. Masih main ya sampai sekarang ya? Baru selesai. Baru selesai, dan mudah-mudahan nanti tetap berkarya dan berprestasi di ajang internasional tentunya ya. Oke, dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam Fix Mantap, gak kuku, au au.